Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 717. Bodoh sekali. Ye Guan perlahan berbalik dan melihat ke arah Kingzi, tempat seorang lelaki tua berdiri. Orang tua itu mengenakan jubah longgar, selendang rambut putih, dan matanya seperti belati, sangat dingin. Pada saat ini, semakin banyak leluhur yang kuat muncul. Ye Guan telah dikepung, Kingzi perlahan menutup matanya. Hati dipenuhi dengan keputusasaan, dia tidak menyangka sukunya akan mengancam Ye Guan bersamanya. Apakah ini masih klan leluhur yang saya kenal? Kamu memandang lelaki tua berambut putih itu dan terkekeh. Sepertinya aku masih meremehkan sifat tidak tahu malu nenek moyangmu. Pria tua berambut putih itu menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu betul bahwa orang-orang seperti Ye Guan tidak akan pernah dibiarkan bertahan hidup, bukan hanya karena reputasi klan Xianling, tetapi juga karena bakat dan kekuatan Ye Guan sendiri. Jika jenius seperti ini lolos hidup-hidup, dia akan menjadi masalah serius bagi klan leluhur di masa depan. Selain itu, Ye Guan juga memiliki pedang dewa super yang tidak diketahui di tubuhnya, yang lebih tinggi dari level segel Xingling. Oleh karena itu, demi reputasi dan masa depan keluarga, Ye Guan harus mati. Adapun sarana, jika Anda mencapai hal-hal besar, mengapa Anda harus peduli dengan sarana? Hasil adalah yang terpenting. Ada semakin banyak orang kuat dari suku Xianling di sekitar. Tidak hanya itu, jauh di dalam suku Xianling, formasi besar telah diaktifkan. Pria tua berambut putih itu menatap ke arah Ye Guan dan hendak berbicara. Tiba-tiba, sebuah pedang keluar tepat di depannya. Mata lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menyusut, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung meraih Kingzi di sampingnya dan memblokirnya di depannya. Namun, ketika pedang itu berada setengah inci dari alis Kingzi, pedang itu tiba-tiba berhenti saat berikutnya, sebuah pedang tiba-tiba jatuh dari atas kepala lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berambut putih itu merasa ngeri, tangan kanannya mengepal, dan kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Ledakan, saat ledakan terdengar, lelaki tua berambut putih itu langsung terpesona. Saat ini, Ye Guan muncul di samping Kingzi. Kingzi memandang Ye Guan di sampingnya dan berkata dengan rasa bersalah, "Maafkan aku." Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, "Itu tidak ada hubungannya denganmu." Kingzi tampak rumit. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Masuk ke menara." Karena itu, dia langsung menerima Kingzi ke menara kecil. Di kejauhan, lelaki tua berambut putih itu terlihat lebih serius dari sebelumnya. Dia tidak menyangka pedang Ye Guan begitu menakutkan. Ye Guan tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Saat melihat ini, ekspresi lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah. "Ayo." Dia tidak berani mengambil pedang Ye Guan sendirian lagi. Saat suara lelaki tua berambut putih itu jatuh, leluhur yang kuat di lapangan tiba-tiba mengambil tindakan. Untuk sesaat, kekuatan mengerikan menghantam Ye Guan seperti air pasang. Ye Guan sedikit mengernyit dan langsung menggunakan domain pedang. Ledakan, di dalam domain pedang. Kekuatan ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya dikombinasikan dengan niat pedang yang tak terkalahkan tiba-tiba meledak, dan kekuatan yang kuat tersebut secara langsung menghancurkan area tempatnya berada menjadi ketiadaan. Dan beberapa leluhur kuat di sekitar mereka langsung terguncang ke tanah dan mundur dengan keras. Kondisi Ye Guan juga tidak baik, dia mundur hampir 10.000 kaki berturut-turut. Begitu dia berhenti, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Jika pertarungan 1 lawan 1, dia tidak takut pada siapapun di lapangan. Tetapi jika lawan bertarung dalam kelompok,
dia tidak akan bisa menahannya. Pada saat ini, seolah dia merasakan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam klan Xianling, di mana kekuatan yang kuat menyebar. Pembentukan, tanpa ragu-ragu, Ye Guan langsung mengaktifkan pedang King Xuan untuk menerobos ruang dan waktu di sini dan meninggalkan klan Xianling. Seperti yang dikatakan King Zi, dia tidak bisa bertarung di tanah air suku Xianling. Melihat Ye Guan mencoba melarikan diri, ekspresi lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah drastis, dan dia langsung berteriak, "Segel ruang dan waktu." Begitu suara itu turun, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari suku leluhur mulai memblokir ruang dan waktu. Kekuatan yang kuat terus memperkuat ruang dan waktu di lapangan, tetapi mereka masih tidak dapat menghentikan pedang King Xuan milik Ye Guan. Dengan cara ini, Ye Guan meninggalkan suku Xianling di mata semua anggota suku Xianling yang kuat. Orang tua berambut putih itu tampak sangat jelek dan berkata, "Kejar." Nenek moyang yang kuat itu hendak mengejar. Pada saat ini, guru bijak di samping tiba-tiba berkata, "Apakah kamu akan mati setelah mengejarku?" Orang tua berambut putih itu tiba-tiba terbangun. Ya, kekuatan Ye Guan sangat menakutkan dan aneh. Di suku Xianling, semua orang bisa bergabung dan menekannya. Jika dia diusir, siapa yang akan menjadi lawan Ye Guan di luar? Setelah membaca ini, wajah lelaki tua berambut putih itu menjadi semakin jelek. Wajah tuan yang bijaksana juga sangat jelek. Dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang sejauh ini. Alasan utamanya adalah dia meremehkan keserakahan dari sesepuh agung. Dia tidak menyangka kalau tetua agung itu benar-benar akan jatuh cinta pada pedang Ye Guan. Di saat yang sama, dia juga terlalu meremehkan kekuatan Ye Guan. Dia tidak menyangka bahwa setelah Ye Guan mengambil pedang dewa, bahkan tetua agung pun tidak akan menjadi lawannya. Benar-benar keterlaluan. Orang tua berambut putih itu berkata dengan suara yang dalam, "Jika orang ini pergi, itu akan menjadi masalah serius bagi nenek moyang kita." Orang-orang kuat lainnya dari suku Xianling juga mengangguk. Bakat dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Guan benar-benar menakutkan. Jika Ye Guan dibiarkan berkembang di luar, dia pasti akan menjadi masalah serius bagi suku Xianling di masa depan. Guru yang bijaksana itu terdiam. Orang tua berambut putih itu menambahkan, "Orang ini datang ke suku nenek moyang kita dengan tujuan menyelamatkan putrimu, Tuan Zi." Mendengar ini, guru yang bijak tiba-tiba menjadi marah. "King Chai, apa maksudmu? Apakah menurutmu aku bekerja sama dengan musuh dan mengkhianati negara?" Orang tua berambut putih bernama King Chai berkata pelan, "Tentu saja aku tidak bermaksud begitu. Tapi orang ini dan putrimu seharusnya memiliki hubungan yang luar biasa." Guru yang bijak berkata dengan sungguh-sungguh, "King Chai, dengan kekuatannya, apakah sulit untuk membuka segel alam kematian hitam? Jika prediksiku benar, dia seharusnya sudah menyelamatkan Ruoming sekarang. Dengan kata lain, bahkan jika kita pergi ke alam kematian hitam sekarang sudah terlambat untuk masuk penjara." Wajah King Chi tampak sedikit jelek. Guru yang bijak menghela nafas dengan suara rendah. "Apa yang dilakukan nenek moyang kita dalam hal ini sungguh tidak pantas." Dia juga tidak menyangka Ye Guan bisa menjadi begitu kuat. Saat dia diintimidasi oleh tetua agung, dia tidak tahan sama sekali dan hanya berjuang keras sampai akhir berkembang menjadi seperti sekarang. Pada saat ini, penguasa roh kehakiman di samping tiba-tiba berkata, "Sejauh yang saya tahu, Ye Guan ini berasal dari alam semesta Guangxuan, dan alam semesta Guangxuan baru saja menetap di era lama. Dengan kata lain, markasnya adalah Guangxuan Universe. Kalau begitu, ayo langsung ke Guangxuan Universe. Saya yakin dia akan muncul atas inisiatifnya sendiri."
Amati alam semesta yang misterius, King Chai segera berkata, pergilah sekarang. Setelah mengatakan itu, dia hendak membawa orang-orang itu pergi. Peradilan Ling Jun tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. King Li memandang judi Ling Jun, yang berkata dengan suara yang dalam, seharusnya tidak mudah bagi Guang Xuan Universe untuk membudidayakan monster jenius seperti Ye Guan. Oleh karena itu, kita tidak bisa meremehkan musuh. Yang terbaik adalah menyelidikinya terlebih dahulu, lalu bertindak lagi. King Li menggelengkan kepalanya, kita tidak punya banyak waktu. Jika Ye Guan kembali dan orang-orang dari alam semesta Guang Xuan melarikan diri, maka kita harus membuang waktu dan tenaga untuk menemukan mereka. Benar-benar merepotkan. Aku akan membawa orang ke Guang Xuan Universe terlebih dahulu. Jelajahi kekuatan Guang Xuan Universe. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil beberapa pengawal spiritual dan menghilang. Peradilan Ling Jun tiba-tiba berkata, dia juga menyukai pedang itu. Guru yang bijaksana itu terdiam. Siapa yang tidak tergiur dengan pedang dewa yang dapat dengan mudah menghancurkan segel leluhur? Mereka semua tahu bahwa kekuatan Ye Guan tidak terlalu menakutkan, tapi Ye Guan yang memegang pedang itu sangat menakutkan. Pedang itu secara langsung meningkatkan kekuatan Ye Guan ke tingkat yang sangat menakutkan. Dan level berapa Ye Guan Chai? Itu hanya alam leluhur. Seseorang di alam leluhur yang memegang pedang itu dapat membunuh orang kuat dengan 80% keilahian. Tetapi bagaimana jika orang-orang seperti mereka dengan keilahian 80% memegangnya? Tak terbayangkan, siapa yang tidak tergerak? Pada saat ini, Zizi sepertinya merasakan sesuatu, dan alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia membuka telapak tangannya dan menjepit jari-jarinya. Segera, bintang-bintang di atas kota Roh Kudus mulai berputar perlahan kepala guru yang bijak. Energi misterius diam-diam muncul. Setelah beberapa saat, Zizi tidak tahu apa yang dia rasakan, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bagaimana mungkin? Penguasa roh yudisial di samping berkata dengan suara yang dalam, apa? Wajah guru yang bijak itu sangat jelek. Perasaan bahaya yang pernah saya alami sekarang semakin kuat. Judisial Ling Jun mengerutkan kening. Apakah ini ada hubungannya dengan Ye Guan? Guru yang bijak berkata dengan sungguh-sungguh, seharusnya begitu. Mata judisial Ling Jun berangsur-angsur menjadi dingin. Sepertinya orang ini benar-benar tidak bisa dipertahankan. Guru yang bijak perlahan menoleh untuk melihat ke langit, dengan kekhawatiran yang mendalam di matanya. Dunia pengetahuan ilahi? Apa? Lou Deyu tiba-tiba berdiri. Dia menatap lelaki tua di depannya. Kamu bilang suku Xianling sedang memburu Tuan Ye. Orang tua itu mengangguk cepat. Ya, Lou Deyu mengerutkan kening. Kenapa? Orang tua itu menceritakan apa yang terjadi pada nenek moyangnya. Setelah mendengarkan, Lou Deyu segera menggelengkan kepalanya dan mengumpat dengan marah. Bodoh, nenek moyang ini bodoh. Orang tua itu membungkuk sedikit dan tidak berani berbicara. Lou Deyu berkata dengan suara yang dalam. Apakah para tetua suku Xianling semuanya berotak babi? Tidak apa-apa jika mereka tidak memenangkan hati orang-orang seperti itu. Tetapi mereka benar-benar mengincar mereka sampai mati. Mereka semua sangat bodoh. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, menurut informan kami, sesepuh agung itulah yang jatuh cinta dengan pedang di tangan Tuan Ye. Bodoh, Lou Deyu sangat marah. Saya juga menyukai menara kecilnya. Mengapa saya tidak mengambilnya? Orang tua itu tidak berani bicara lagi. Lou Deyu menggelengkan kepalanya sedikit. Suku Xianling ini benar-benar bodoh. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Mereka mengejar Tuan Ye sekarang. Lou Deyu hendak memarahi, tetapi seolah memikirkan sesuatu.
dia tiba-tiba mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Kirimkan perintah kepada Tuan Bai dan Tuan King untuk segera pergi ke zaman dulu dan diam-diam melindungi Tuan kamu." Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Nona, jika kamu melakukan ini, kamu akan menjadi musuh para leluhur." Wajah Lou Deyu tanpa ekspresi. "Saya khawatir tidak punya alasan yang baik untuk terlibat dengan Tuan Ye. Tapi saya tidak menyangka nenek moyang akan memberi saya kesempatan sebaik itu. Tuhan tolong saya." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Pria tua itu melirik ke arah Lou Deyu dan merasa sedikit bingung. Mungkinkah wanita mudanya telah jatuh cinta pada Tuan Ye? Memikirkan hal ini, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian dengan hati-hati mengingatkan, "Nona, suku Senzi kami tidak mengizinkan perkawinan campur dengan ras asing." Lou Deyu menoleh untuk melihat lelaki tua itu tanpa berkata apa-apa. Orang tua itu tampak sedikit malu. Lou Deyu berkata dengan lembut, "Pernikahan, kamu mengingatkanku." Orang tua, bab 718, apakah kamu Ibu Ye Guan? Setelah Ye Guan meninggalkan klan Xianling, dia langsung datang ke alam kematian hitam. Karena dia tahu betul bahwa jika dia melarikan diri, kemungkinan besar nenek moyang akan menyakitinya. Begitu dia tiba di alam kematian hitam, Ruoming muncul di hadapannya. Saat Ruoming hendak berbicara, Ye Guan mengangkat tangannya dan menyerang dengan pedang. Tertawa, pedang King Xuan menembus udara dan terbang. Dalam sekejap, batasan misterius di seluruh alam kematian hitam langsung hancur. Ruoming sedikit bingung. Ye Guan bercerita tentang waktunya di klan Xianling. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Guan, wajah Ruoming langsung berubah dingin. Nenek moyang ini sangat tidak tahu malu. Mereka bahkan tidak memiliki martabat untuk melakukannya. Ye Guan sedikit mengangguk. Aku juga sedikit terkejut. Bagaimanapun, klan roh leluhur ini adalah klan yang kuat di dunia. Tapi dia bisa begitu kejam dan tidak tahu malu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sama sekali. Ruoming tiba-tiba menatap Ye Guan. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu harus melarikan diri. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Karena dia baru saja menerima kabar bahwa ibunya Qin Guan telah membawa orang ke zaman lama dan mulai mengambil alih zaman lama. Dengan kata lain, Akademi Guangxuan hanya bisa menghadapi klan Xianling sekarang. Ruoming tiba-tiba merasa bersalah dan berkata, "Aku menyakitimu, kalau bukan karena aku." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan langsung menyela kata-kata Ruoming. Itu tidak ada hubungannya dengan Sister Ruo. Hanya saja aku tidak menyangka klan roh leluhur ini begitu tidak berterima kasih. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum tipis dan berkata, "Tidak ada artinya mengatakan ini sekarang, Saudari Ruo. Di sini tidak aman lagi. Ikutlah denganku." Ruoming berkata dengan suara yang dalam, "Kemana harus pergi?" Ye Guandao, Akademi Guangxuan. Ruoming ragu-ragu. Ye Guan berkata dengan serius, "Setelah jangka waktu ini, Sister Ruo bisa pergi kemanapun dia mau. Tapi sekarang, lebih aman bagimu untuk pergi ke Akademi Guangxuan." Ruoming menggelengkan kepalanya, "Aku akan berada di menaramu." Ye Guan terdiam. Dia tahu bahwa Sister Ruo ingin mengikutinya dan membantunya di saat kritis. Sebagai tanggapan, Ye Guan tidak menolak, "Oke." Karena itu, dia membawa Ruoming langsung ke menara kecil. Di menara kecil, Ye Guan menemukan King Zi yang sedikit tertekan. Ye Guan juga merasa sedikit bersalah. Jika bukan karena King Zi yang terus berbicara mewakilinya, dia tidak akan menjadi sasaran klan Xianling.
Ye Guan menghampiri Kingzi dan berkata dengan lembut, "Nona Kingzi, aku telah merepotkanmu dalam masalah ini. Kamu." Kingzi menggelengkan kepalanya, "Ini tidak ada hubungannya denganmu, nenek moyangkulah yang bersalah." Ye Guan terdiam. Kingzi berkata dengan lembut, "Saya masih meremehkan keserakahan suku saya." Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan, "Apa rencanamu selanjutnya?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Rencana apa lagi yang bisa saya miliki? Tentu saja, saya akan melakukan konfrontasi langsung dengan para leluhur." Kingzi ingin berbicara tetapi berhenti. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Kingzi, saya tahu Anda berada dalam situasi yang sulit, tetapi dengan segala hormat, klan Xingling saat ini tidak lagi layak untuk Anda tinggali. Tentu saja, saya tidak akan meminta Anda untuk membantu saya. Sebagai temanku, saranku padamu adalah meninggalkan klan Xianling." Kingzi terdiam. Ye Guan berkata dengan lembut, "Jika kamu pergi sekarang, kamu dapat menyimpan jejak darah untuk leluhur." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Murid Kingzi tiba-tiba menyusut, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tahu bahwa pemuda di depannya sudah memiliki ide untuk menghancurkan leluhur. Bisakah dia menghancurkan leluhurnya? Kingzi sedikit bingung. Ye Guan sampai di awan. Di awan, Ao Qian masih berlatih. Pada saat ini, auranya tertahan, seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi. Ye Guan tahu bahwa Ao Qian juga harus menerobos. Ye Guan mengalihkan pandangannya, duduk bersila, dan mulai berlatih. Tujuannya adalah dunia manusia. Sekarang wilayahnya adalah satu-satunya kelemahannya, jadi prioritas pertamanya adalah meningkatkan wilayahnya. Selain dirinya sendiri, dia juga secara langsung menyalin salinan catatan Senyi kepada Sister Ruo. Dia tahu bahwa tidak realistis bagi Sister Ruo untuk mencapai 90% keilahian dalam waktu singkat, tetapi catatan Senyi ini pasti akan memberikannya kepada Sister Ruo kekuatan. Adapun Arya dan Xiao Bai, dia tidak pernah memikirkannya. Kedua lelaki kecil ini tidak perlu dia khawatirkan. Adapun apakah suku Xianling akan membalas dendam pada Guangxuan Universe? Dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Setelah King Li meninggalkan klan Xianling dengan sekelompok penjaga leluhur, dia langsung pergi ke masa lalu untuk menemukan Akademi Guangxuan. Dia tidak mencari Ye Guan karena Ye Guan berlari terlalu cepat dan dia tidak dapat menemukan Ye Guan sama sekali, dan dia bahkan tidak berpikir untuk mencari Ye Guan. Menemukan keluarga Ye Guan lebih berguna daripada menemukan Ye Guan. Kamu, Ye Guan, jahat dan kuat, tapi bagaimana dengan orang-orang di keluargamu? Mereka tidak mungkin sejahat Anda, bukan? Tentu saja, Anda harus memilih kesemek yang lembut. Masa lalu, di langit berbintang, puluhan ribu orang sibuk membangun kota baru. Seorang wanita berdiri dengan tenang, orang ini adalah Qin Guan. Akademi Guangxuan baru saja tiba di era lama, jadi tentu saja membutuhkan markas, dan dia memilih untuk membangun markas ini di langit berbintang. Dengan kesibukan puluhan ribu orang, sebuah kota baru muncul di hadapannya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, An Yu tiba-tiba muncul di samping Qin Guan, dan An Yu membisikkan beberapa patah kata. Qin Guan sedikit mengangguk, "Saya mengerti." An Yu membungkuk hormat dan diam-diam mundur. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di depan Qin Guan bersama sekelompok orang. Orang tua ini adalah Mu Yuan, dan di belakangnya ada para jenderal ilahi itu. Mu Yuan membungkuk sedikit kepada Qin Guan. "Tuan Pavilion Qin, kami semua berada di bawah Tuan Ye. Dia meminta kami untuk menunggu Anda lagi dan kemudian mendengarkan perintah Anda."
Qin melirik Mu Yuan dan orang-orang di belakangnya, lalu berkata, apakah kamu berasal dari jajaran dewa? Mu Yuan mengangguk, tepat sekali. Qin Guan tiba-tiba berkata, sejauh yang saya tahu, kuil telah menargetkan anak saya sebelumnya. Mu Yuan ragu-ragu, lalu mengangguk. Qin Guan mengangguk sedikit. Kamu pergi ke kuil untukku dan berkata, aku akan memberi mereka kesempatan. Jika mereka bersedia menyerah, aku, Akademi Guangxuan, akan melupakan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Jika tidak bersedia, mereka akan segera menghilang dari dunia ini. Ekspresi Mu Yuan membeku, ini terlalu sombong. Qin Guan tersenyum dan berkata, silakan, Mu Yuan ingin berbicara tetapi berhenti. Qin Guan berkata lagi, jangan terlalu banyak berpikir, lakukan saja apa yang saya katakan. Mu Yuan berpikir sejenak, lalu mengangguk sedikit, oke. Setelah berbicara, dia mundur, mata Qin Guan perlahan tertutup. Kali ini dia datang ke masa lalu, tidak mengeluh. Dia ingin menyelesaikan semua masalah dengan cara yang menggelegar. Karena dia juga akan pergi. Alasan mengapa dia tinggal di sini adalah untuk meletakkan dasar yang baik untuk Ye Guan. Tapi dia tidak bisa membiarkan dia melakukan segalanya. Karena setelah mengambil alih era lama, Ye Guan harus mulai membentuk tatanan baru, dan tatanan ini hanya bisa diciptakan oleh Ye Guan sendiri. Ye Guan sudah lama berada di luar, dan inilah waktunya untuk berhenti dan benar-benar mengambil alih seluruh bisnis keluarga. Apalagi di saat bencana kosmik ini, Ye Guan masih harus menyelesaikannya sendiri. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana, dan itu adalah Zhen Nangsui dari klan Zhen. Zhen Nangsui memandang Qin Guan di depannya dengan rasa ingin tahu. Orang di depanku ini adalah Ibu Tuan Ye. Qin Guan memulihkan pikirannya, memandang wanita di depannya, dan berkata sambil tersenyum, halo, Nona Nangsui. Zhen Nangsui ragu-ragu sejenak, lalu berkata, senior, Tuan Ye memberitahuku sebelum dia pergi. Dia berkata bahwa setelah kamu datang, kamu akan bertanggung jawab atas kota Dao. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan buku rekening tebal kepada Qin Guan. Ini adalah buku rekening semua Daoshi. Qin Guan tersenyum tipis, menyimpan buku rekeningnya, lalu berkata, Nona Nangsui, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan pavilion Xiambao kami? Zhen Nangsui sedikit penasaran, pavilion Xiambao. Qin Guan mengangguk, ya, bisnis pavilion Xiambao saat ini telah menyebar ke seluruh alam semesta. Dan orang-orang saya akan segera menetap di era lama. Kami telah merencanakan untuk membuka 1 juta toko Xiambao di era lama. Pavilion 1 juta rumah. Zhen Nangsui tampak terharu. Qin Guan melanjutkan, skala kota Dao ini terlalu kecil dan keuntungannya terlalu kecil. Oleh karena itu, saya akan mengubah kota Dao menjadi pavilion Xiambao dan mengembangkannya dengan cepat. Zhen Nangsui sedikit khawatir, senior, cepat kembangkan dana ini. Qin Guan tersenyum dan berkata, masalah uang adalah masalah sepele. Zhen Nangsui, Qin Guan tersenyum dan berkata, kamu tidak buruk, datanglah ke pavilion Xiambao saya untuk belajar. Tidak buruk, belajar. Zhen Nangsui tiba-tiba tidak yakin. Anda tahu, setelah dia mengambil alih pasar Tao, dia berhasil menghasilkan banyak uang setiap hari dengan mengoperasikan kembali pasar Tao yang awalnya sudah mati. Meskipun dia sedikit tidak yakin, karena wanita di depannya adalah Ibu Ye Guan, Zhen Nangsui masih sangat sopan dan berkata, senior, kota Dao tidak cocok untuk ekspansi cepat sekarang, karena kota Dao baru saja stabil. Jika itu berkembang pesat, itu akan sangat berbahaya. Mungkin ada kekurangan dana.
Qin Guan tidak marah sama sekali, dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau ini, kamu datang ke pavilion Xiangbao dulu dan melihat-lihat. Jika kamu merasa tidak enak, kamu bisa pergi kapan saja. Tidak hanya itu, saya akan menyerahkan bagian kota Dao ini kepada Anda ketika saatnya tiba. Saya akan mengurusnya dan tidak akan mengganggu Anda." Zhen Nangsui berkedip, "Benarkah?" Qin Guan tersenyum dan berkata, "Sungguh." Zhen Nangsui mengangguk cepat. Oke, dia sebenarnya lebih suka menghasilkan uang daripada berlatih, dan karena dia bertanggung jawab atas pasar Tao, statusnya di klan kota hampir berada di urutan kedua setelah pemimpin klan. Dia sangat menyukai perasaan ini, kaya dan berkuasa. Melihat Zhen Nangsui yang bahagia di depannya, Qin Guan tersenyum sedikit. Dia secara alami memiliki kesan yang baik terhadap wanita di depannya. Karena ketika Ye Guan pertama kali datang ke tempat ini, hanya wanita ini yang menunjukkan kebaikan kepada kamu Guan. Pada saat ini, galaksi di kejauhan tiba-tiba mendidih, dan aura kuat menyapu masuk. Zhen Nangsui berbalik dan melihat wajahnya dengan kaget. Qin Guan melihat ke kejauhan, di mana langit berbintang tiba-tiba terbelah, dan kemudian, sekelompok pria kuat perlahan keluar. Pemimpinnya tidak lain adalah King Chai. King Lai menatap Qin Guan, "Kami berasal dari suku leluhur." Para leluhur, wajah Zhen Nangsui dipenuhi dengan keterkejutan. Pertama, klan roh pertama. King Chai menatap Qin Guan, "Apakah kamu itu Ibu Ye Guan?" Qin Guan mengangguk, mata King Li dingin. "Putramu membunuh leluhurku." Qin Guan sedikit mengangguk. Bagaimana bisa si kecil ini melakukan kesalahan seperti itu? King Lai mencibir, "Melakukan kesalahan? Dia tidak hanya melakukan kesalahan. Anak laki-laki tidak akan mengajari ayah dan anak cara hidup." Pada saat ini, Qin Guan tiba-tiba berkata, "Karena ini adalah pembunuhan, maka harus dibunuh. Bagaimana kita bisa bertahan? Anak ini masih belum cukup kejam." Bersambung.